orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Senang banget ya di hari yang baru ini Pastor kembali hadir menyapa secara live streaming bagi Bapak Ibu sekalian, berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang sedang dalam kelemahan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Tuhan menopang tanganku, Tuhan menopang tanganmu. Apabila saya jatuh, tidak sampai tergeletak. Tuhan menopang. Tuhan beri kesempatan untuk setiap kita bangkit dari kejatuhan, menang dari kekalahan, dan bersemangat dari kekalahan untuk melihat hari esok yang penuh dengan harapan. Pujian ini jadi berkat. Silakan di-share, di-posting ulang, di tap-tap layar, dibagikan, sama-sama kita memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Tangan Tuhan, oh tangan Tuhan, tangannya, oh tangannya, sebab
Tuhan ada menopang tanganmu. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang hidupku. Hidupmu ditopang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan, oh tangannya, tangan Yesus ya tangannya, sebab Tuhan ada menopang hidupmu, hidupku juga. Apabila kita jatuh, tak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang menopang hidup ini. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Yeay. Pujian praise ini sangat menguatkan setiap kita yang sedang mengalami kejatuhan, kegagalan, putus asa. Yuk bangkit lagi, karena tangan Tuhan menopang hidup kita. Kita tidak gagal selama-lamanya, kita akan bangkit dan bercahaya dan menang. Amin. Yesus menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Yesus pasti menopang hidupmu. Tangan Yesus, oh tangannya, tangan Yesus, oh tangannya, sebab Tuhan menopang hidup kita. Apabila kita jatuh, tak sampai tergeletak, sebab ada Tuhan Yesus yang menopang hidup kita. Yeay, senang aku. Hey, 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 mana sukacitanya, mana happy gembiranya, mana ekspresinya. Pribadi yang tolong Tuhan Yesus, saya, ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Sama-sama katakan, Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila Anda jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang hidupmu. Hey, tangan Yesus, oh tangannya, tangan Yesus, oh tangannya, sebab Tuhan menopang hidupmu. Dengarkan ini.
Apabila kamu jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Yesus ada menopang tanganmu. Hidup kita topang Tuhan Yesus, amin. Tangan Yesus, oh tangannya, tangan Yesus, oh tangannya, sebab Tuhan Yesus menopang hidup kita. Apabila kita jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang hidup kita. Ada Tuhan yang menopang hidup kita. Yeay! Ketik rame-rame, tangan Tuhan menopang hidupku. Amin. Amin. Bahkan berkali-kali kita jatuh, berkali-kali Tuhan kuatkan kita. Pujian ini sudah menguatkan jutaan orang, dan hari ini kembali Pastor bawakan untuk menguatkan setiap Bapak Ibu terkasih, pemirsa dimanapun engkau berada. Dengarkan dan dikuatkan. Meskipun Tuhan belum menolongmu, meskipun ada duri dalam daging kita, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa kita belum terjawab, meskipun hati ini hampir habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Tuhan itu baik selama-lamanya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali aku lemah, Kau kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada, Yesus setia. Bawakan selama-lamanya kesetiaan Tuhan Yesus. Berkali-kali aku jatuh, Kau menolong. Berkali-kali aku lemah dan Kau kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus ada, Yesus setia. Puji syukur, Tuhan Yesus baik. Meskipun doaku belum terjawab, meskipun hatiku hampir habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Oh, glory to God.
Berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Anda pun demikian. Berkali-kali saat kita lemah, Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus itu setia banget. Berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Anda pun demikian, percayalah. Berkali-kali kita lemah, Yesus kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus ada. Yesus setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan yang mampukan kami sampai hari ini ada sebagaimana ada. Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami hidup karena melihat kesetiaan-Mu. Dan sampai detik ini Tuhan, kami berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah Immanuel yang bersama kami hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan selalu menopang kita. Berkali-kali Kau menolongku. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus ada. Yesus setia. Dalam lembah kelam, Yesus ada. Yesus itu setia banget loh. Puji syukur, puji Tuhan. Siapa yang merasa terberkati dalam pujian ini? Saya. Syukur kepada Tuhan karena pujian Yesus setia ini yang diciptakan oleh anak Tuhan Jason Irwan sudah jadi berkat bagi setiap kita. Puji syukur, puji Tuhan. Ya, kemarin juga berkesempatan ada video call dengan pencipta lagu ini, dan oleh kemurahan Tuhan, beliau ada kerinduan supaya pesan ini juga bisa menyanyikan pujian. Akan dibuatkan satu klip ya, sehingga bisa menjadi berkat bagi jutaan orang. Siapa yang rindu untuk menyaksikan dan mendengarkan pujian itu, dan nanti kalau terberkati mau sharing, saya puji Tuhan. Amin. Makasih ya, bless you. Kita saling mendoakan. Bapak Ibu terkasih, hari ini Pastor hanya membaca satu bagian dari kitab Mazmur. Bagian ini mau mengingatkan setiap kita, termasuk saya, bahwasanya Tuhan itu baik loh.
kebaikan Tuhan Yesus itu kepada semua orang. Tuhan itu penuh rahmat dan tidak membeda-bedakan. Tuhan itu penuh kasih. Maka saya mengajak diri saya, mengajak semua tim yang bantu pelayanan, dan saya mengajak semua Bapak Ibu Pendeta, Gembala, tim gerejawi di mana engkau melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita dalam melayani jangan membeda-bedakan, ya. Melayani itu untuk mengayomi, bukan untuk menghakimi. Melayani itu kita bisa menerima, bukan untuk kita membeda-bedakan, ya. Gereja itu tempat untuk kita menjadikan orang perawatan, bengkel atau rumah sakit, supaya jiwa yang datang mereka terberkati. Jiwa-jiwa yang kita layani, buatlah mereka nyaman, bukan tertekan. Isi renungan firman, khotbah-khotbah yang disampaikan, biarlah memberikan pertobatan, bukan penghakiman atau rasa bersalah sehingga orang keluar gereja menjadi tidak berarti hidupnya. Janganlah seperti itu, karena bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Puji syukur Bapak Ibu terkasih, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Ketika ramai-ramai, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Amin. Yuk kita mendengar satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur di Time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan yang dari kitab Mazmur pasal 145 mulai ayat 9 sampai 21. Puji syukur. Kitab Mazmur pasal 145 mulai ayat 9 sampai 21. Saya bacakan firman Tuhan ini, lalu habis ini kita akan berdoa. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi di sini kita melihat Tuhan itu penuh rahmat. Rahmat itu apa? Kesetiaan, melindungi, menjagai. Jadi Tuhan itu menjaga ciptaannya dengan penuh kasih. Tuhan memberikan rahmat kepada terhadap segala yang dijadikannya. Ayat 10. Segala yang Tuhan jadikan itu akan bersyukur kepadanya. Bible mencatat, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasih itu akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu. Yes, amin. Kita seringkali baca pengumuman atau membawa informasi, tapi kalimat firman ini sangat indah. Orang yang hidup dalam rahmat Tuhan itu akan selalu mengumumkan, dapat tuh kosakata baru, mengumumkan kemuliaan kerajaan Tuhan. Apa itu? Agar dibaca,
agar orang tahu Tuhan itu baik. Kalau hari ini mungkin belum semua orang bisa menerima agamamu, atau mungkin belum semua orang yang engkau layani dapat menerima secara vulgar Tuhan Yesus. Tetapi setiap orang tidak bisa menolak yang namanya kasih. Kasih itu melebihi setiap bahasa. Ada orang pintar 5-6 bahasa, tapi kasar, sombong, arogan. Bahasa kasih melebihi semua bahasa. Dan kalau mau dipikir, apakah dengan orang yang menguasai 5 bahasa, termasuk bahasa roh, tapi mereka tidak punya kasih? Tuhan kasih tahu. Mereka seperti apa? Gong yang gemerincing, tapi tak berguna. Mungkin saudara-saudara kayak saya aja kasihan, tidak ngerti bahasa Inggris. Saya cuma apal pasi bahasa Makassar. Tapi mari kita kejar, kita hidupin satu bahasa yang indah, bahasa sorga, bahasa kasih. Biar setiap tutur bahasa, hidup, perkataan, sikap kita mengumumkan kemuliaan kerajaan Tuhan, sehingga orang-orang akan melihat Tuhan Yesus, dan Bible mencatat akan membicarakan keperkasaannya, membicarakan keperkasaan-Mu ya Tuhan. Ayat 12, untuk memberitahukan keperkasaan kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam perkataannya, firman-Nya. Tuhan tidak bisa menyangkal firman-Nya sendiri. Kalau orang bertanya, kenapa harus Yesus mati di kayu salib? Kalau Tuhan Maha Pengampun, bukankah cukup diampuni saja? Betul, karena Dia Maha Kuasa. Tetapi Tuhan Yesus juga Tuhan yang tidak bisa menyangkal firman-Nya sendiri. Contoh dikatakan, upah dosa adalah maut. Jadi cara untuk mengalahkan maut yaitu dengan kurban yang sudah terjadi berulang tahun demi tahun sejak zaman Perjanjian Lama. Di kitab Pentateuch, kitab 5 kitab Musa udah menjalankan namanya tiap tahun ada kurban penghapus dosa, penghapus salah. Kurban itu berupa hewan. Kalau mau tarik mundur lagi, kok bisa? Apa hubungannya? Apa korelasinya antara kurban hewan dengan pengampunan dosa? Ya, nanti kalau udah di sorga, tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan mau gantikan dengan kurban hewan bagi pengampunan dosa? Ya, nanti tanya. Ya, tanya di sorga kalau ketemu sama Tuhan. Tapi yang kita temukan sejak dulu memang Tuhan suka
namanya korban mesbah, korban penghapus dosa, korban mesbah ukupan, dan sebagainya. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus bisa mengampuni, Dia Maha Kuasa, tetapi Tuhan tidak bisa menyangkal firman-Nya sendiri. Oke, dalam hal ini saya coba bantu ya Bapak Ibu sekalian agar bisa memahami yang tadi masih a priori, yang berkata kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak harus repot-repot banget sih naik ke salib, ke Bukit Golgota. Kan tinggal ampuni aja. Kalau sampai dibuat itu, ya bisa-bisa aja. Tapi Tuhan tidak adil. Karena menyangkal firman-Nya sendiri. Izinkan Pastor Randy dalam hal ini kasih sebuah ilustrasi. Dikisahkan dalam ilustrasi ini, ya, ada seorang hakim yang dikenal sangat bijaksana, sangat adil, bertanggung jawab dalam keputusannya, selalu benar-benar adil. Suatu hari didapati ada seorang ibu tua tertangkap sedang nyuri. Maka karena tertangkap basah oleh masyarakat, rame-rame ibu itu dihantar ke depan pengadilan, minta hakim untuk segera memberikan putusan hukuman untuk ibu ini. Ternyata ibu itu tidak lain dan tidak bukan adalah ibunda dari sang hakim sendiri. Entahlah, mungkin karena kehilapan atau karena mungkin terjebak dengan tuduhan palsu. Tidak seperti itu. Tapi masyarakat sudah buru-buru menghakimi. Entah juga motif masyarakat apakah menguji sang hakim. Apakah ketika dia akan menjatuhkan vonis hukuman kepada ibunya bisa adil seperti yang sudah dikisahkan legenda atau kisah-kisah yang menjadi pembicaraan di masyarakat di daerah itu. Ketika akan dijatuhkan hukuman, sang hakim dengan bergetar karena ini adalah ibunya sendiri. Maka inilah hukuman yang dia jatuhkan. Karena engkau sudah kedapatan nyuri, maka hukuman akan diberikan 10 kali cambukan oleh algojo. Ketika mendengar hukuman itu, semua masyarakat menjadi puas dan kagum. Sebagian pasti miris, kok sampai hati ibunya sendiri dicambuk gitu. Yang lain, wah memang dia bijaksana, adil. Sekalipun ibunya, dia tidak kompromi. Saat akan dicambuk 10 kali oleh algojo, sang hakim berkata, tunggu sebentar. Lalu setelah itu, dia bukalah jubah hakimnya. Lalu dia turun merangkul ibunya. Dari belakang dia menutup punggung ibunya dengan punggungnya anaknya yang sudah melepaskan jubah hakim itu. Semua orang melihat terbelalak dan hakim berkata, ibu beritahu kepada algojo itu,
hukumlah aku. Ibu berkata, hukumlah aku dengan air mata mengalir. Mulai algojo memukul 1, 2, 3, sampai 10 kali. Hukuman yang ditimpakan kepada ibunya ditimpakan kepada anaknya. Tidak seorang pun yang bisa membantah. Hukuman tetap berjalan, tapi kasih anak tetap dia berikan kepada ibunya. Demikian pun juga Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus Sang Firman adil, tapi tidak bisa menyangkal firman-Nya sendiri. Upah dosa adalah maut. Dosa harus dihukum. Dan lewat cara itulah Yesus menjadi kurban. Supaya setiap orang yang berdosa, dia menanggung dosanya dengan cara dia mati di kayu salib. Kalau tadi sang hakim dengan cara dia memakai punggungnya menerima 10 cambukan itu. Tapi Yesus Kristus memakai darahnya, bahkan nyawanya dikorbankan untuk supaya setiap orang boleh mengalami, boleh merasakan bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Ketika ramai-ramai Tuhan Yesus itu baik. Saya sangat rindu saudara-saudara dengan ilustrasi tadi, Bapak Ibu bisa akhirnya ngeh, oh begini yang dimaksud ya, begini remanya. Supaya ketika ada yang bertanya yang tidak tahu, bisa menjadi paham, oh begini, firman itu hidup, firman itu ajaib, Tuhan itu baik. Tapi Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Dan Tuhan selalu akan bersikap adil. Tuhan itu adil. Kerajaannya segala abad. Tuhan setia dalam perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Saya baca ulang ayat 13. Dari Mazmur 145. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Yes. Hidupnya kita ini paling banyak ya, rata-rata 99% 1 abad saja. Ya, 1 abad saja. Hidup manusia itu person to person, ya, bukan satu generasi. Kalau generasi ke generasi bisa berabad-abad, tapi hidupmu dan hidupku itu dikatakan seperti uap ji, sebentar ada sebentar hilang. Kalau durasi tahun, paling lama hidup satu orang itu paling lama. Ini survei juga kita melihat data, paling lama 1 abad. Itu sudah bonus itu. Ya, tapi kerajaan Tuhan ialah kerajaan segala abad. Mau di abad mana Tuhan punya kerajaan. Itulah kemahakuasaan Tuhan dan kita harus tunduk pada firman Tuhan Yesus. Pemerintahan Tuhan itu segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, janjinya, ingat ya, tidak berubah. Tuhan pernah bilang apa? Waktu mereka keluar dari air bah, ya, Tuhan bilang sama Nuh, kau lihat itu langit, ya, ada pelangi. Pelangi itulah tanda perjanjianku kepada manusia. Jadi kalau saudara hari ini sedang merasa tidak baik-baik hidupmu, merasa ditinggalkan, atau sebagian merasa
engkau tidak disayang Tuhan, kalau hujan, lihat ke langit. Kalau engkau lihat pelangi, itu bukti janji Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Puji syukur, janji Tuhan memang tidak berubah. Tuhan penuh kasih dan setia dalam segala perbuatannya. Ayat 14. Tuhan itu penopan bagi semua orang yang jatuh. Tadi kan udah pujiannya. Ya, apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang hidupnya, penegak bagi semua orang yang tertunduk. Hari ini Bapak Ibu yang tertunduk oleh karena masalah, tertunduk oleh karena kelemahan, tertunduk malu oleh karena aib dan kesalahan, kegagalanmu, dengarkan ini, setiap orang berhak mendapat kesempatan yang kedua. Setiap orang di dunia ini lahir berhak untuk bahagia. Setiap orang berhak untuk diampuni oleh Tuhan. Hari ini angkatlah kepalamu, janganlah tertunduk lagi, dan berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan menolong setiap kita. Amin. Amin. Puji syukur, Tuhan akan menegakkan kepalamu bagi Anda yang sedang tertunduk apapun penyebabnya hari ini. Dan katakan, hari ini aku bangkit. Hari ini bersama Yesus aku mendapat kesempatan. Hari ini oleh darah Yesus saya disembuhkan, saya diampuni, saya dikuduskan, saya dilepaskan dari setan, roh jahat, iblis, dan saya terima urapan Roh Kudus. Tiba-tiba mengalir dalam hatimu, ada sukacita. Itulah urapan Tuhan yang membangkitkan Anda sekalian. Ayat 15. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yuk ketik rame-rame dan patuh dalam hati setia. Ketik rame-rame, yuk setia, yuk setia, yuk setia, yuk setia. Amin. Yuk setia. Sambil saudara dalam hati masing-masing, saya juga mau setia. Setia sama Tuhan Yesus. Ayat 19-21. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah semua makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Puji syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Tuhan beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Selalu baru dan tak pernah
lambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Ya Tuhan, berkatilah kesembuhan untuk setiap tubuh Bapak Ibu terkasih, pemirsa-pemirsa ini yang sedang dalam kondisi sakit. Alirkan aliran kesembuhan daripadamu Tuhanku untuk setiap tubuh mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tumpangkanlah tanganmu saat ini di dadamu atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Apakah itu karena penyempitan nyeri di dada, napas sesak karena paru-paru, jantung ada gangguan bocor, ginjal yang turun fungsi, ataukah ada penyempitan, penyumbatan di bagian memori otak dan kepala, atau ada benjolan di lehermu, atau gangguan-gangguan di bagian kaki, betis, paha, tulang. Engkau bisa gapai, tumpangkan tangan saat ini. Dan kita bersahati, ucapkan in Jesus name, karena ada kuasa yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Baik, sehati ucapkan in Jesus name. Sekali lagi, sehati ucapkan in Jesus name. One more, sekali ucapkan in Jesus name. Be healed. Be healed. Be healed. Tubuh yang atasnya saudara Bapak Ibu tumpangkan tanganmu dengan ucapan in Jesus name, ada kuasa Tuhan mengalir. Dan Bapak Ibu, bukan hanya Pastor Andy yang merasakan, saudara, sebagian besar di antara saudara merasakan, bahkan menerima kesembuhan itu. Kesembuhan buat anakmu. Tumpang tangan. Anakmu yang sakit diberkati sehat. Kesembuhan buat orang tuamu. Tumpangkan tangan dengan percaya. Mereka akan mengalami namanya kesembuhan ilahi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dipermuliakan lewat doa-doa ini. Tuhan menyembuhkan banyak orang-orang sakit. Dan yang lebih lagi, Tuhan mengampuni banyak orang-orang yang bertobat, yang berdosa, untuk datang dikuduskan hidupnya. Dan selanjutnya akan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Seperti Pastor Andy, seorang sampah masyarakat. Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni, Tuhan sucikan, Tuhan pakai dengan sempurna di dalam tubuh yang tidak sempurna, tubuh yang masih punya kesalahan, tubuh yang masih bisa melakukan pelanggaran. Tapi rencana Tuhan yang sempurna tidak gagal dalam hidupku, demikian pun dalam hidupmu, keluargamu, dan anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Soli Deo Gloria. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sangat bersyukur, sangat bersukacita karena lewat firman Tuhan kita dikuatkan.
Dan lewat doa-doa tadi, hadirat urapan Roh Kudus sungguh nyata kita rasakan. Siapa yang merasakan suasana surgawi? Saya puji Tuhan. Ya sudah, mari sekarang yuk kita doa berkat untuk air minum dan juga untuk minyak. Bapak Ibu terkasih, mari angkatlah air minum dan minyak jikalau engkau dapat. Kalau tidak dapat, tumpangkan tangan. Kalau mungkin keterbatasan tenaga atau fisikmu sekarang. Namun saya percaya banget setelah didoakan, aliran kesembuhan sudah menjamah engkau. Dan ini air yang engkau akan minum, baik minum atau pakai makan atau pakai minum obat, air ini diberkati. Bapak Ibu terkasih, di tanganmu air minum dan minyak kalau ada, saya berdoa diberkatilah. Jadi berkat healing water, jadi berkat minyak urapan. Minumlah dan sakit-sakit disembuhkan secara ilahi. Oleskanlah dalam nama Yesus dan orang berdosa diampuni, dan kalau dia sakit dia akan dibangunkan dari ranjangnya dan disembuhkan. Minyak dan air ini diberkati, sudah diberkati dalam nama Yesus. Amin. Puji syukur, Bapak Ibu, saya mau minum, yang mau ikut minum, monggo kerso silahkan. Dor. Senang sekali pelayanan hari ini bisa berlangsung hikmat dan juga rema firman yang fresh from the heaven. Saya juga dikuatkan bahwasanya untuk selamanya Tuhan Yesus itu baik banget. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat dua tangan Bapak Ibu sekalian. Masuklah kau di hari yang baru, masuklah saya, kita semua di hari yang baru dengan rahmat berkat Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu baik untuk selama-lamanya, kasih setianya tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Dan terimalah berkat anugerah, keselamatan, hidup yang baru, hidup yang diberkati, hidup yang disembuhkan, dan hidup karunia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dan Tuhan melindungi setiap Bapak Ibu sekalian sepanjang hari ini dari penipuan, dari kecelakaan, dari kerugian. Tuhan menyertai engkau dan membuat engkau berhasil dan bersaksi untuk pengumuman kemuliaannya. Bersaksi anak cucumu bahwasanya sampai generasi dan keturunan kita menyaksikan Tuhan itu benar, Tuhan itu setia. Mari kita hari-hari hidup kita belajar setia sama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah semuanya. Yeay. Thank you so much. Merasa terberkati, silakan dibagikan link tautan ini.
mau tambah lagi atau mau rutin ikut, ini semua gratis dan cuma-cuma ya. Saudara bisa datang kembali ke channel-channel yang ada ini tiap pagi di jam 5.05 WIB, yang Wita 6.05 Wita. Terima kasih semuanya. Bless you. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah.